Ya pemirsa, putusan MK yang memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi seolah menjadi obat penawar sesaat atas amarah dan kekecewaan publik. Pasalnya fakta Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat secara moral dan politik telah pula menjadi bukti bahwa putusan 90 bukan demi keadilan, melainkan demi memupuk kekuasaan. Secara moral dan politik, putusan soal batas usia Capres-Cawapres 2024 pun dinilai telah kehilangan legitimasi. Menariknya, di tengah desakan mundur sebagai hakim konstitusi, Anwar Usman justru menolak karena merasa difitnah secara keji dengan opini publik dan putusan MK yang menyatakannya melanggar etik berat. Lantas bagaimana publik melihat drama yang disuguhkan dalam tubuh lembaga yang seharusnya menjadi penegak konstitusi tertinggi di negeri ini? Untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami malam ini melalui sambungan Zoom mantan Hakim Konstitusi Ahmad Sodiqi dan Ketua DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng serta pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mokhtar. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam. Selamat malam. Ya Pak, saya mau ke Pak Ahmad Sodiqi terlebih dahulu. Pak Ahmad Sodiqi, kemarin Anda setelah putusan MK kemudian berkumpul bersama dengan para mantan Hakim Konstitusi. Ya. Apa yang menjadi rumusan atau mungkin keputusan yang dibuat? Ya baiklah, saya salah satu yang hadir dari Hakim mantan konstitusi. Pertama adalah para mantan hakim itu tetap ingin menjaga harga martabat dari kepercayaan masyarakat ya terhadap Mahkamah Konstitusi. Dan para hakim merasa prihatin karena mendengar putusan MK yang mengungkap banyak sekali apa yang terjadi yang bisa merugikan MK. Walaupun demikian, MK belum sepenuhnya putusan itu memenuhi harapan masyarakat. Ya. Tapi kami memahami putusan yang dikeluarkan oleh MK itu memberikan teguran kepada seluruh hakim konstitusi, baik yang tertulis, pemberhentian dari jabatan ketua, dan rekomendasi-rekomendasi yang dikemukakan dalam putusan itu. Dan saya mengharapkan bahwa rekomendasi itu bisa dilaksanakan atau segera dilaksanakan untuk bisa mengembalikan marwah, martabat, integritas dari Mahkamah Konstitusi. Itu pertemuan kami kemarin seperti itu. Baik, jika Anda berkata bahwa memang ada yang masih rasanya belum pas begitu, apa rekomendasi dari Anda para mantan hakim konstitusi sebenarnya jika Anda duduk di sana begitu? Apakah ada pencopotan begitu atau bagaimana? Pemberhentian dari... Salah satu yang dibicarakan tadinya adalah semacam MK banding gitu loh. Jadi itu putusan itu bisa dibanding. Tapi info yang kami dengar dari hakim tertentu di situ, tidak usah saya sebutkan, sebetulnya draft untuk banding itu sudah dibicarakan lewat satu pertemuan khusus tertentu ya. Tetapi entah kenapa kemudian tidak segera dikeluarkan peraturan tentang banding pada putusan MK. Sesungguhnya di sini sehingga ketika terjadi peristiwa yang memerlukan lembaga yang disebut MK banding itu tidak bisa dilaksanakan. Andai kata bisa dilaksanakan, saya kira akan lebih baik. Jadi putusan yang sekarang ini sekaligus juga memberi jalan supaya segeralah dengan direkomendasi itu dibentuk MK yang banding tersebut. Seperti itu antara lain. Baik, kemarin sebab kemarin Pak Jimli Asyidiki mengatakan jika itu dibentuk maka itu jadi jeruk makan jeruk begitu ya. Nah, menurut Anda setuju dengan hal tersebut? Ya, saya kira kalau itu jalan yang terbaik mengapa tidak. Tetapi kemudian
Pak Jimli itu menginginkan supaya itu diatur di dalam undang-undang, bukan di dalam putusan atau ketentuan MK itu sendiri, gitu. Baik, baik, saya ke Pak Zainal. Pak Zainal, apakah Anda melihat bahwa jika memang putusannya sudah bahwa memang hanya sebatas dicopot dari ketua MK, apakah itu cukup atau Anda perlu meminta pertanggungjawaban moral gitu untuk mundur dari jabatan hakim, sementara Pak Anwar Usman sendiri langsung mengatakan ini saya difitnah ini? Saya kira begini ya, harus dipahami dulu bahwa penegakan etik di Republik ini itu belum mendapatkan perhatian yang memang berarti. Jadi konsep aturan yang tersedia itu belum sempurna untuk menyelesaikan semua hal. Undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang MK, PMK juga itu masih belum pas untuk bisa menegakkan. Nah, makanya saya ingin mengatakan putusan kemarin yang diambil oleh Prof. Jimli dan kawan-kawan sebenarnya itu adalah putusan normatif yang paling mungkin. Tadi Pak Sodiki sebenarnya sudah menjelaskan, memberikan kayak bocoran sebenarnya. Kenapa itu diambil? Karena kalau diambil pemecatan dalam bentuk pemberhentian hakim secara tidak hormat, itu harus di pasal 44 dalam PMK itu harus melalui majelis banding, mahkamah banding, mahkamah kehormatan banding, dan itu aturannya belum ada sampai sekarang. Yeah. Dan itu bisa memakan waktu lama. Itu sebabnya saya kira dengan segala catatan, saya kira putusan yang dilakukan MK kemarin itu adalah putusan normatif yang paling pas, bisa dilakukan segera dan bisa menyelesaikan problem. Nah, memang apakah sudah selesai problem ini sangat bergantung pada beberapa hal. Saya kira pertama dia bergantung pada Anwar Usman sendiri. Ya, saya kira jauh lebih baik kalau Anwar Usman mengundurkan diri sebenarnya. Kenapa? Karena pada tubuh Anwar Usman sekarang itu ada begitu banyak jenis pelanggaran yang dia lakukan. Dan bukan pelanggaran yang remeh-temeh, karena kalau kita lihat putusan PMK itu membiarkan intervensi pihak luar, lalu kemudian melakukan hal yang tidak berintegritas, lalu kemudian membiarkan dirinya terjebak pada konflik kepentingan. Jadi ada banyak sekali sebenarnya jenis pelanggaran yang kalau kita baca putusan MK itu mengecualikan dia dari beberapa hal. Satu, dari jabatan ketua, jadi diisolasi dari jabatan ketua tidak boleh lagi mendaftar menjadi ketua. Yang kedua, diisolasi dari perkara sejenis, karena sekarang sudah ada beberapa perkara masuk ya. Perkara sejenis itu maksudnya yang menguji pasal 169 kembali. Itu ada beberapa perkara. Dan yang ketiga adalah tidak boleh ikut menyidangkan perselisihan hasil pemilihan umum. Karena itu sangat bisa konflik kepentingan berkaitan dengan afiliasi Anwar Usman ke pihak tertentu. Nah, saya kira harusnya Anwar Usman mengundurkan diri. Tapi yang kita lihat tadi adalah Anwar Usman malah lalu melakukan tindakan yang saya kira makin menunjukkan ketidakpasannya ketika membahasakan bahwa ada semacam orkestrasi politik untuk memberhentikan dia atau mengganggu dia. Nah, saya kira ini tuduhan yang tidak sederhana dan serius, harusnya dibuktikan. Ya, harusnya menurut saya dalam benak saya harusnya ada laporan etik lanjutan untuk mengklarifikasi sebenarnya apa yang disebut dia oleh tindakan yang berupaya menjatuhkan. Kenapa saya bilang begitu? Karena tidak sederhana. Karena Anwar Usman diperiksa itu bukan soal diperiksa bukan hanya sekedar perspektifnya Prof. Jimli dan kawan-kawan, tapi jangan lupa dia diperiksa itu bersama dirinya sendiri, bersama 8 hakim yang lainnya, dan bersama begitu banyak hal. Maka pertanyaannya, kalau dia mengatakan ada orkestrasi upaya menjatuhkan dia, siapa yang sebenarnya dia maksud itu? Apakah yang dia maksud itu adalah 3 majelis hakim, majelis MK? Apakah yang dia maksud itu adalah 8 hakim yang lainnya? Atau yang mana?
Ya, karena menurut saya kalau 8 hakim yang lainnya berkomplot untuk menjatuhkan dia, itu problem etik sendiri. Harusnya dilanjutkan lagi. Harusnya ada proses etik tersendiri berkaitan dengan upaya menjatuhkan itu. Siapa yang harus mengambil inisiatif untuk melakukan proses etik itu? Harusnya demikian, karena menurut saya itu tuduhan yang tidak sederhana. Kan kita bilang, maksudnya siapa yang harus berinisiatif untuk memulai proses etik tersebut supaya ayo Pak Anwar Usman buktikan begitu? Ya saya kira siapapun. Ya. Bisa dia pribadi untuk bisa dilakukan oleh, kalau dia melaporkan 8 hakim lainnya. Makanya saya bilang begini, harus ada klarifikasi serius terhadap ucapan Anwar Usman, karena itu agak insinuatif sebenarnya. Karena siapa sebenarnya yang dia tuduh? Dia kan bilang bahwa dia mengalami proses yang tidak sederhana itu melalui putusan MK-MK. Ya. Maka siapa sebenarnya yang dia maksudkan itu? Karena MK-MK ini kan memanggil ahli, ada pelapor, lalu kemudian ada 8 hakim yang lainnya dan pihak-pihak lainnya. Maka siapa sebenarnya yang dia kualifikasikan sebagai itu? Begini sebabnya, kalau dia tuduhkan itu ke 8 hakim yang lainnya, menurut saya itu problem etik. Problem etik yang bisa terjadi, yang harusnya dibawa. Kalau dia tujukan ke 8 hakim yang lainnya, makanya saya bilang harus dimulai dengan klarifikasi. Harus diklarifikasi dulu nih, apa maksudnya Anwar Usman mengatakan itu. Karena menurut saya itu tuduhan yang tidak sederhana. Kalau memang benar, maka harus ada pemeriksaan, apalagi kalau itu terjadi di tubuh MK sendiri, atau di internal MK sendiri yang berupaya untuk menjatuhkan dia. Nah, yang paling penting saya kira, yang lagi-lagi yang paling penting sekaligus saya sayangkan adalah ketika Anwar Usman sesungguhnya tidak memahami makna konflik kepentingan. Ya, saya kira jelas sekali sebenarnya kalau kita bicara soal konflik kepentingan, jelas sekali bahwa apa yang dilakukan oleh Anwar Usman itu adalah bagian dari konflik kepentingan. Nah, tetapi dengan tidak mengakui itu, menegasikan itu, bahkan kemudian seakan-akan mengatakan dia dijebak dan difitnah dengan sebuah orkestrasi, maka menurut saya itu makin menunjukkan urgensi untuk dilakukan pembuktian. Betulkah ada orkestrasi untuk menjatuhkan Anwar Usman? Baik, saya mungkin ke Pak Yusuf Lakaseng. Pak Yusuf Lakaseng, apakah Anda juga sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Anwar Usman mengenai pembelaannya, dan apa yang dikatakan oleh Partai Perindo begitu? Saya melihat Pak Anwar Usman ini seperti sedang menerapkan strategi playing victim ya. Saya merasa dia seperti sedang sebelum bicara tadi ini seperti sebelumnya berkoordinasi dengan mastermind atau sang sutradara yang mengorder agar dibukakan pintu agar Gibran lolos sebagai cawapres gitu ya. Mungkin hasil dialog mereka kemudian, Pak Anwar Usman jangan mundur. Nanti kalau mundur, itu kita makin delegitimate. Pasangan kita makin jadi sate di media sosial gitu ya. Jadi sehingga kemudian muncul strategi sekarang ini, playing victim, merasa bahwa dia difitnah, harkat martabatnya direndahkan secara keji. Nah, menurut saya justru ini adalah sesuatu yang memilukan kita semua. Kita prihatin. Kenapa kok ada hakim seperti ini yang bukan hanya vonis publik yang menyatakan bahwa dia melanggar etik, tapi ada sudah bahkan satu majelis kehormatan yang dibentuk oleh MK sendiri, bahkan dia lantik sendiri, ya orang-orang itu ya Pak Jimli, Pak Bintan Seragi dan satunya lagi, itu kok dia seperti sedang bilang bahwa majelis kehormatan itu juga adalah bagian yang sedang memfitnah dirinya. Jadi memang penting untuk kita sampaikan kepada anak-anak kita ke depannya, David ya. Jadi kalau jadi hakim jangan seperti Anwar Usman ini yang sepertinya dia betul-betul integritasnya tidak ada, ya, moralnya rendah betul, urat malunya putus, ya, sehingga betul-betul kita prihatin kok ada hakim konstitusi seperti ini. Padahal kan hakim konstitusi itu kita berharap mereka betul-betul adalah sebagai seorang negarawan ya,
Orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, mereka hanya berpikir soal kebaikan negara ini, menjaga konstitusi, ya, menjaga dan melindungi warga negara dari penyelewengan konstitusi. Malah ini sebaliknya, David. Jadi saya kira itu. Baik, apakah mungkin dari Partai Perindo atau mungkin Anda secara pribadi setelah mendengar rekomendasi dari tadi Pak Zainal Arifin bahwa ini bisa dimajukan ke Mahkamah Konstitusi lagi, persoalan etik lagi begitu ya. Nah, apakah akan maju untuk mengajukan atau mempertanyakan pernyataan dari Pak Anwar Usman ini? Ya kita lihat aja nanti, saya sih nggak ada masalah kalau ada yang mengajukan lagi bahwa itu adalah soal pelanggaran etik berat lagi, karena bukannya menerima bahkan meminta maaf kepada masyarakat ya atas kesalahan yang sudah dijatuhkan oleh MK, malah melakukan perlawanan, merasa tidak bersalah ya. Dan menurut saya apa yang diterapkan oleh Anwar Usman ini memang sama sekali jauh dari keteladanan, jauh dari sikap negarawan. Semestinya memang dia harusnya dipecat kemarin, tidak hanya cukup diberhentikan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, tapi diberhentikan secara tidak terhormat sebagai anggota Hakim Mahkamah Konstitusi sendiri. Cuman memang problemnya kalau diberhentikan sebagai anggota Hakim Mahkamah Konstitusi kan ada mekanisme banding. Nanti kalau itu dia tempuh, nanti panjang urusannya. Sementara kan kita sedang di situasi kontestasi, ini butuh satu keputusan yang bisa mengembalikan marwah MK, karena MK setelah pemilu kan akan kembali memutus sengketa pemilu baik pilpres maupun pileg. Dibutuhkan hadirnya kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Kalau tidak, maka bahaya sekali, hasil pemilu akan mengalami delegitimasi sehingga masa depan negara dan bangsa kita menjadi taruhannya, David. Baik, saya ke Pak Ahmad Sodiqi. Pak Ahmad, itu tadi yang disampaikan juga oleh Pak Zainal Arifin mengenai pernyataan dari Anwar Usman ini. Apakah ini perlu ditindaklanjuti kalau menurut Anda? Ya, salah satu hakim yang pernah melakukan itu Pak Arsyad Sanusi. Jadi dia juga kena ada kesalahan etis ya, etik. Salah satunya dulu ingat saya ya, garasinya rumahnya itu dipakai untuk kantor pengacara putranya. Dulu ketika itu saya pernah mengadili dia. Tapi dia lebih ingin bahwa akhir jabatannya itu bagus. Bukan karena dipecat. Gitu. Tapi saat itu kemudian dia minta saya mengundurkan diri sajalah. Gitu. Jadi dia rasa-rasanya kalau dia dipecat lalu berhenti itu kurang elok lah akhir dari dari fungsinya atau jabatannya sebagai hakim. Saya kira kalau Pak Anwar Usman juga begitu. Begini loh masalahnya itu. Sekalipun ini pendapat saya, sekalipun beliaunya itu bertahan, itu nanti ya orang masih tetap, orang itu biasanya kan ingatnya itu yang keburukannya saja, bukan kebaikannya ya. Oh ini dulu pernah begini, ini juga menjadi beban juga ya. Oleh sebab itu, maka yang direkomendasikan oleh Pak Ketua Pak Jimli itu bagus. Karena dugaan saya di kalangan 9 hakim itu sendiri itu tidak kompak. Tidak kompak dalam menjaga marwah dari Mahkamah Konstitusi ini. Karena apa? Karena ada kebocoran. Coba sekarang bayangkan nanti ketika pemilu kada, lalu ada keadaan semacam ini, putusannya bocor, putusannya itu bisa dijual di luar itu. Saya bisa ngegulkan Anda, tapi mana uangnya? Ini kan bisa begitu kalau ini tidak segera diperbaiki atau di stop. Masalah rahasia hasil dari putusan ini. Malah saya pernah diceritain Pak Marwar dulu. Ini ada 3 hakim ya dulu ini katanya begitu. Kalau sudah diperiksa 1 hakim di ACC disetujui. Ini kontainer ini di bawah hakim yang lain dilihat lagi disetujui. Hakim ketiga disetujui. Yang membawa kontainer atau ini
yang mengedarkan ini tidak segera melihatnya ke kamar mandi. Ini tiga orang sudah putusan, dia keluar lalu dijual di luar. Saya sudah bisa melihat bahwa putusan ini dikabulkan, ini dijual juga di sana. Saya pernah cicerai Pak Maruhara semacam itu. Lah apa ini tidak mungkin semacam ini kalau lubang-lubang kerahasiaan itu tidak segera diatasi. Yang kedua adalah, intervensi dari luar tentunya juga harus kita jaga supaya memang kode etik yang menyatakan tidak terpengaruh baik eksekutif, yudikatif, baik eksekutif maupun lembaga-lembaga lain ini tidak masuk. Saya khawatir karena kebocoran-kebocoran itu kalau masih berlangsung itu akan membahayakan. Termasuk di sini adalah budaya ewuh pakewuh itu, ya. Jadi kalau sudah jadi hakim 9 ya kedudukannya sama sebagai hakim dalam hal debat-debat mengenai ide-ide atau prinsip-prinsip pencarian kebenaran dan keadilan itu sama. Saya sangat concern bahwa hakim ini menjadi menjaga kerahasiaan permusyawaratan hakim itu, karena yaitu nanti di pemilu kada yang akan datang itu yang bertempur itu orang-orang yang uangnya miliaran itu. Jadi bisa juga itu bisa dijual di luar oleh orang-orang yang bisa tanggung jawab. Apalagi barangkali sekarang ada artificial intelligence begitu, cara-cara kemajuan teknologi yang bisa mencadap ditaruh di mana di ruangannya rapat permusyawaratan hakim itu kan bisa saja begitu itu. Inilah concern saya. Terima kasih. Baik, kita akan jeda dulu sejenak Bapak-Bapak dan juga pemirsa. Namun nanti saya akan masuk ke Pak Zainal Arifin Mokhtar yang akan membahas mengenai hal bahwa memang ini semua hakimnya juga sudah menyalahi kode etik. Dan kedepannya seperti apa yang disampaikan juga tadi bahwa ada loophole begitu ya mengenai bocoran-bocoran hasil. Nah ini membahayakan. Akan seperti apa nanti kita mengantisipasinya. Sindo Prime akan kembali usai jeda berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Prime. Kita masih berbincang dengan mantan Hakim Konstitusi Ahmad Sodiqi, Ketua DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng, serta pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mokhtar. Saya ke Pak Zainal. Pak Zainal berbicara dari soal etik tadi, kemudian semua juga dikatakan melanggar etik, lalu kemudian tadi dikatakan juga ada loophole atau ada celah-celah untuk kebocoran keluar yang bisa juga diperdagangkan begitu. Dan ini bahkan kalau menurut pembelaannya Anwar Usman ini masalah konflik kepentingan ini sudah terjadi bahkan sejak eranya Pak Jimli, Pak Mahfud, Pak Hamdan Zulfa, Pak Arief Hidayat. Jadi semua orang diseret bersama-sama. Apa ya pandangan Anda mengenai hal ini, bagaimana mengantisipasi hal ini terjadi kembali? Yang pertama begini, alasan Anwar Usman bahwa konflik kepentingan itu tidak bisa diterima karena ada konflik kepentingan yang bisa ditolerir, ada konflik kepentingan yang masih sulit ditolerir. Saya kira kalau bagian dari pemeriksaan undang-undang secara umum itu masih bisa ditolerir, ya, kalau ada konflik kepentingan. Walaupun saya seringkali mengatakan ke MK, jangan dipaksakan ambil keputusan kalau berkaitan dengan dirinya, lebih baik dilempar ke MK berikutnya. Saya kasih contoh misalnya ketika memeriksa usia pensiun hakim, ya, soal masa jabatan hakim MK, dari awal kita sudah sampaikan ke MK, jangan dipaksa untuk ambil keputusan. Putusan pun diambil, silahkan berlakukan untuk the next hakim, jangan dipaksa untuk mereka. Dan itu memang konflik kepentingan, ya, satu. Nah yang kedua saya kira yang harus diingat, pelanggaran yang dilakukan oleh Anwar Usman bukan sekedar konflik kepentingan itu. Ada banyak sekali jenisnya. Kalau kita kualifikasi ada 5, kalau dikualifikasi lebih lanjut bisa 6 sampai 7 sebenarnya kualifikasi yang dilakukan. Jadi apakah Anwar Usman diberhentikan karena konflik kepentingan yang dimaksud itu belum tentu juga.
Tapi kan ada 7 kualifikasi, ada 6 sampai 7 kualifikasi pelanggaran yang dia lakukan. Nah, saya kira jatuhnya sanksi itu karena itu. Jatuhnya sanksi adalah karena kualifikasi begitu banyak kesalahan yang dilakukan secara bersamaan. Ya kan? Sedangkan kalau hanya soal konflik kepentingan itu bisa debatable, dalam artian bisa diambil, ya. Ada yang bisa mentoleransinya. Walaupun pada saat yang sama harus kita akui bahwa seharusnya diambil lebih ke depan dengan menjaga yang namanya independensi dan menjaga yang namanya imparsialitas, dan termasuk dengan mendorong jangan memaksakan masuk ke dalam sebuah perkara yang memang bermasalah. Nah, kalau kita tanyakan ke depan, saya kira sederhana kuncinya ke depan. Saya kira perlu kesadaran etis, ya, dari para hakim itu sendiri dengan mematuhi pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang memang dengan nyata-nyata itu mencantumkan soal asas nemo judex itu, in causa sua. Dalam artian kalau orang menghakimi kepentingan diri sendiri sebaiknya dilakukan pengingkaran. Nah, pengingkaran kalau soal... Tapi itu hanya berlaku untuk yang di bawah Mahkamah Agung begitu? Ya, itu memang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman kan namanya itu. Itu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ada 2 kemungkinannya kalau untuk itu. Selain declare bahwa saya konflik kepentingan, lalu kemudian misalnya selanjutnya mengundurkan diri dari proses itu, yang bisa dilakukan juga adalah menghindarkan diri, yang tadi saya bilang, berlakukan setelah pemilu berikutnya, atau berlakukan untuk yang berikutnya, bukan untuk mereka sekarang. Jadi itu cara untuk menghindari yang dipakai juga di berbagai negara, seperti di Amerika misalnya, menggunakan itu dalam konstitusinya untuk segala tindakan anggota parlemen yang berakibat pada kenaikan pendapatan buat mereka, itu diberlakukan setelah pemilu berikutnya, supaya mereka tidak langsung terpengaruh pendapatannya. Nah, saya kira ajaran konflik kepentingan ini penting sekali untuk disadari secara etis oleh para hakim konstitusi. Satu. Yang kedua, saya kira ini saatnya pengaturan lebih lanjut di PMK 1 2023 atau yang diperintahkan oleh MK-MK untuk diubah, itu mengatur lebih detail soal konsep konflik kepentingan. Karena banyak sekali sebenarnya konflik kepentingan yang bisa terjadi. Manakala termasuk di proses MK-MK ini sendiri kan. Bagaimana mungkin misalnya untuk melanjutkan proses pemberhentian, itu yang mengirimkan surat adalah ketua MK. Padahal ketua MK misalnya bisa menjadi terpenjara. Ada bisa jadi yang bermasalah kan waktu itu. Artinya ada banyak sekali potensi konflik kepentingan yang harusnya diatur lebih detail. Jadi selain kesadaran etis, maka kebutuhan yang kedua adalah mengaturnya dalam konstruksi pengaturan yang lebih kuat. Dan yang ketiga saya kira tentu konsep penegakannya. Ya, jadi bukan sekedar pengaturannya, penegakannya harus nyata. Penegakannya harus diperbaiki. Dan ini yang sebenarnya di keputusan MK-MK juga disampaikan oleh Prof. Jimli dan kawan-kawan dengan mengatakan bahwa seharusnya dilakukan perbaikan terhadap PMK 1 2023, termasuk ketika dia menyinggung soal gejala jeruk makan jeruk dari konsep majelis banding, majelis kehormatan banding itu. Dan yang keempat, yang paling terakhir dan saya yang tidak kalah pentingnya kalau kita bicara soal bagaimana membangun ini ke depan, saya kira harus dibiasakan hakim untuk mengakhiri kebiasaan-kebiasaan yang tidak pas, yang sebenarnya disinggung juga dalam putusan MK-MK. Satu, jangan lagi biarkan intervensi pihak luar masuk. Ya, karena itu salah satu pelanggaran Anwar Usman kan gitu, karena membiarkan intervensi pihak luar. Yang kedua adalah kebiasaan untuk saling mempengaruhi, maksa masuk ke sebuah ruangan hakim yang lain, dan itu saling mempengaruhi, dan itu sangat membuka kemungkinan proses deal gitu dengan saling mempengaruhi, termasuk yang tadi disebutkan oleh Pak Dodiki. Nah, saya kira 4 hal itu sekurang-kurangnya bisa dipakai untuk mereduksi, karena sebenarnya paling penting adalah kesadaran etis menurut saya. Baik. Kalau kesadaran etis hakim konstitusinya jalan, saya kira mereka sense kenegarawanannya jalan,
Saya kira yang begini-begini bisa dihindari. Baik, saya ke Pak Sodiki kembali bicara soal 4 tadi ini yang direkomendasikan oleh Pak Zainal. Apakah itu mungkin dalam waktu dekat atau kalaupun mungkin berapa waktu yang diperlukan untuk perbaikan semua itu? Ya, saya kira tergantung pada MK sendiri ya. Tapi yang saya ingin katakan adalah bahwa menjadi hakim konstitusi itu haruslah menyadari bahwa dia bukan orang yang sebebas-bebas. Dia tahu diri bahwa dia itu hakim konstitusi. Bisa saja terjadi, misalnya saya masih jadi hakim, diundang ada mantenan gitu, lalu di situ bicara dengan orang yang kenalan saya, yang punya perkara di mahkamah, walaupun itu tidak membicarakan apa itu perkara di mahkamah, bisa saja orang mengatakan, loh itu kan orang itu, hakim itu sudah ngomong-ngomong di tempat di situ. Itu bisa terjadi begitu itu. Jadi seorang hakim konstitusi itu harus tahu diri bahwa dia itu, perilakunya itu memang harus hati-hati. Tidak boleh sembarangan, dalam arti tidak seperti orang biasa. Baik. Pernah juga terjadi begini, Mas. Ya saking akrabnya lah. Ada seorang hakim, Pak Sodiki, saya ditemani ya. Ditemani apa? Ini orangnya sudah ada di bawah. Teman saya akrab, tapi saya curiga dia itu nanti bicara masalah pemilu kada. Di mana? Di Sumatera. Tolong saya ditemani supaya dia tidak bicara masalah itu. Sungguh, saya juga nemeni supaya walaupun saya tidak bicara apa-apa, orangnya tidak berani ngomong masalah minta bantuan dari pemilu kada itu. Cara-cara begitu itu memang tidak tertulis, tapi itu bisa saja terjadi. Bisa terjadi. Baik. Di kerumunan atau di situ. Menolak teman itu sulit loh Pak. Itu disangka sombong atau apa. Apalagi tapi hakim. Bagaimanapun juga itu. Ya apalagi hakim MK harus menjaga diri dan membatasi dengan baik membatasi begitu diri, hubungan dengan yang luar. Baik. Apalagi baik, yang suka main golf itu Pak. Yang suka main golf itu temennya orang gede-gede itu. Itu gampang perundingan di situ. Dulu ketika ada pengujian larangan impor daging dari Brazil itu, pengusaha-pengusaha importer daging itu ya berkepentingan ngomongnya di lapangan golf. Akhirnya yang hakimnya kena juga dari situ. Terima kasih. Baik, terima kasih. Singkat saja mungkin saya ke Pak Yusuf Lakaseng sebagai penutup. Pak Yusuf, memang tadi usulan yang disampaikan Pak Zainal juga ada 4, kemudian Pak Sodiki juga menyampaikan mengenai moral kembali kepada hakimnya. Tetapi ini semua hakim juga dinyatakan melakukan pelanggaran etik begitu. Menurut Anda, apakah sebaiknya diganti semua aja itu sekalian atau bagaimana? Ya, hakim semua ini mendapat teguran lisan, kalau nggak salah kan membiarkan ketuanya itu melakukan atau terjadinya konflik interest. Kalau bahasa majelis kehormatan itu kalau kita dengarkan ada eu pakeu gitu. Ya. Jadi tapi ada feudalisme di antara mereka, enggan untuk saling menegur. Padahal kan ya tadi itu sebagai negarawan kan harus sudah selesai dari batasan-batasan yang irasional seperti itu ya. Nah yang berikutnya menurut saya David, karena sudah turun keputusan majelis kehormatan ini harus kita hormati ya. Tapi juga di sisi lain putusannya tegas, ada pelanggaran etik yang berat, maka mau tidak mau memang putusannya juga berarti ada cacat secara moral ya. Kemudian kandidat yang menggunakan putusan itu pun, yaitu saudara Gibran, juga berarti mengalami cacat legitimasi yang serius, baik secara politik maupun secara moral. Dari forum ini saya menyampaikan kepada masyarakat bahwa ya saya kira kandidat seperti ini tidak layak untuk kita jadikan sebagai pemimpin nasional ya. Karena kita sudah berkonsensus bahwa demokrasi kita ini harus dirawat, ya harus sehat, agar kemudian ada check and balances antara mereka yang dipilih dan mereka yang memilih, sehingga yang dipilih tidak menyelewengkan kekuasaan.
Nah, ini baru 9 tahun saja sudah ada yang menyelewengkan kekuasaannya, mencoba-coba untuk di atas hukum. Saya kira ini harus diberi pelajaran bahwa rakyat itu berdaulat. Bukti kedaulatan rakyat itu adalah dalam proses pemilu di TPS-TPS, mereka harus memberikan suaranya bukan pada mereka yang membegal konstitusi, yang merekayasa hukum, yang membangun dinasti dan menyalahgunakan wewenang. Saya kira itu, Mas David. Baik, Pak Yusuf Lakaseng, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami. Pak Ahmad Sodiki juga sudah berbagi, terima kasih. Pak Zainal Arifin Mokhtar, terima kasih sekali lagi untuk insight-nya dan semoga apa yang terbaiklah saja buat Indonesia ya. Salam sehat selalu dan selamat malam. Selamat malam. Malam.